Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menginformasikan untuk kalian semua, yaitu cara menaikkan kredit limit Lazada Pay Later ya teman-teman. Nah, untuk caranya jangan di skip ya teman-teman. Cara ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, permohonan kenaikan limit Lazada Pay Later sekarang bisa dilakukan, namun pengguna wajib paham sejumlah kriteria agar pengajuan kenaikan limit disetujui. Nah, pengajuan naik limit di Lazada Pay Later harus dilakukan oleh konsumen, dan Lazada Pay Later biasanya mensyaratkan kenaikan limit jika masa keanggotaan paling tidak sudah 6 bulan ya teman-teman. Nah, konsumen yang baru akan sulit mendapatkan kenaikan limit. Nah, catatan pembayaran tagihan menjadi faktor penting. Konsumen yang menunggak tagihan dan sering telat membayar permohonannya sulit disetujui. Nah, selengkapnya soal panduan pengajuan kenaikan limit di Lazada Pay Later ini ya teman-teman. Nah, satu, hubungi customer service. Silakan kalian hubungi customer service-nya teman-teman, layanan pelangganan Lazada Pay Later-nya. Nah, yang kedua, telepon call center-nya, layanan pelangganan untuk menyampaikan permohonan kenaikan limit. Sampaikan permohonan dengan menyertakan informasi berikut ini ya teman-teman. Nomor identitas KTP atau NIK ya teman-teman, jumlah kenaikan limit yang diminta. Selain menelepon call center, cara lain yang mudah adalah mengirimkan email permohonan ke email resmi Lazada Pay Later ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, batas kenaikan limit, berapa kenaikan limit yang bisa kita harapkan. Nah, Lazada Pay Later biasanya menetapkan paling tinggi 100% dari limit sebelumnya. Jika limit akun sekarang 5 juta, maka limit baru paling tinggi 10 juta rupiah ya teman-teman. Nah, selain itu Lazada Pay Later punya kebijakan limit maksimum. Permohonan kenaikan limit akan melihat batasan limit ini ya teman-teman. Nah, yang ketiga, menjadi konsumen Lazada Pay Later minimum 6 bulan. Lazada Pay Later akan melihat masa keanggotaan konsumen ini akan jadi pertimbangan disetujui tidaknya permohonan kenaikan limitnya ya teman-teman. Nah, umumnya Lazada Pay Later menetapkan minimum keanggotaan 6 bulan untuk bisa memperbaiki kenaikan limit. Di bawah itu permohonan kenaikan limit akan ditolak ya teman-teman. Nah, yang keempat, memegang akun aktif Lazada Pay Later. Akun harus aktif digunakan, jika tidak Lazada Pay Later tidak punya alasan untuk kenaikan limitnya ya teman-teman. Nah, di samping itu pemberian limit besar untuk akun tidak aktif biasanya dihindari oleh pinjaman online seperti Lazada Pay Later, karena untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan akun. Nah, jadi kalau ingin minta naik limit, pastikan akun aktif digunakan ya teman-teman. Nah, yang kelima, tidak ada tunggakan gagal bayar di Lazada Pay Later. Masih punya tunggakan tagihan jelas, permohonan kenaikan limit akan ditolak Lazada Pay Later. Nah, hanya mau memberikan kenaikan limit ke nasabah dengan catatan pembayaran bagus ya teman-teman. Nah, apalagi jika nasabah sudah gagal bayar, permohonan naik limit pasti ditolak ya teman-teman. Nah, jadi pastikan tidak punya tunggakan tagihan saat mengajukan naik limit. Meskipun saat mengajukan statusnya bagus ya teman-teman, tidak ada tunggakan, namun Lazada Pay Later akan melihat catatan pembayaran selama ini. Nah, jika sering terlambat membayar tagihan, apalagi sampai terlambat di atas 30 hari ya teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Namun kemungkinan permohonan naik limit akan ditolak. Nah, pembayaran tagihan tepat waktu menjadi pertimbangan Lazada Pay Later dalam memproses kenaikan limit ini ya teman-teman. Nah, yang keenam, catatan di BI checking slip OJK bersih. Hal ini bisa tidak di pinjaman online seperti Lazada Pay Later.
Nah, yang kemungkinan akan juga melihat catatan kredit pemohon di BI Checking atau Slik OJK. Tujuannya untuk mengetahui status kredit di bank atau lembaga keuangan lain. Nah, kalau punya pinjaman di tempat lain, pastikan status kreditnya tidak menunggak, karena jika menunggak, kemungkinan pengajuan kenaikan limit akan ditolak ya teman-teman. Lazada Paylater ingin memastikan orang yang akan diberi naik limit tidak punya masalah keuangan. Nah, yang ketujuh, lama persetujuan kenaikan limit. Umumnya Lazada Paylater akan memproses kenaikan limit dalam waktu beberapa hari ya teman-teman. Nah, untuk waktu pastinya bisa tanyakan langsung ke call centernya. Nah, yang ke-8, kenaikan limit Lazada Paylater akan otomatis. Lazada Paylater bisa memberikan kenaikan limit akan otomatis, artinya pemegang akun tidak mengajukan, tapi Lazada Paylater sendiri yang memberikan naik limit. Keputusan naik limit otomatis tergantung kebijakan Lazada Paylater, jadi kita tidak bisa memastikan kapan kenaikan limit akan diperoleh ya teman-teman. Nah, jika pembayaran bagus, Lazada Paylater akan cenderung menaikkan limit akun tanpa kita ajukan. Nah, apalagi jika dilihat kita aktif menggunakan akun Paylaternya ya teman-teman. Nah, yang 9, alasan pengajuan kenaikan limit Lazada Paylater ditolak. Sejumlah alasan pengajuan naik limit ditolak ya teman-teman. Nah, yang pertama, belum 6 bulan Lazada Paylater punya ketentuan minimum keanggotaan untuk naik limit. Nah, yang kedua, limit sudah maksimum, tidak bisa naik limit lagi ya teman-teman. Nah, yang ketiga, menunggak pembayaran, status harus tanpa tunggakan. Yang keempat, akun tidak aktif, akun harus digunakan ya teman-teman. Nah, yang keenam, tunggakan gagal bayar di bank lain hasil pengecekan di BI Checking or Slik OJK. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang baru.